wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Heruya, guru fisika SMA Negeri 2 Banyuasin 1. Hari ini, pada hari Senin 4 Maret 2024, saya akan mengambil video pembelajaran. Untuk materi yang akan saya ajarkan adalah materi tentang tekanan hidrostatis. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita doa dulu. Tolong buka kelasnya untuk doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Enggak. Apa keterangannya enggak? Siapa lagi? Fikri. Fikri apa Fikri? Sahih. Ada lagi? Tio. Tio apa keterangannya nih? Apa? Ada lagi nggak? Nggak ada. Jadi 3 orang yang nggak masuk hari ini ya. Oke, kita doakan yang sakit cepat sembuh. Yang alfa besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Untuk pertemuan hari ini kita mulai pelajaran kita yaitu tentang tekanan hidrostatis. Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Oke, nanti dijawab ya, masih. Karena sebelum kita melanjutkan materi hari ini ya, Ibu punya namanya pretest. Pretest ini, nah ini pretest ini silakan kalian kerjakan. Untuk linknya sudah Ibu kirim ke grup kelas tadi ya. Yang link yang pertama, link yang kedua itu untuk post testnya nanti. Paham? Ya, silakan dikerjakan pretestnya. Sudah belum? Sudah, oke. Kalau sudah, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Tekanan hidrostatis. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya, masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Tadi awalnya Ibu bilang, Ibu nanya katanya udah ada yang ingat. Apa materi sebelumnya tadi? Tekanan. Oke. Kalau udah tahu materi tekanan, sekarang Ibu nanya, ada yang tahu nggak? Atau masih ingat nggak apa itu tekanan? Oke, silakan. Tekanan adalah gaya persatuan ruang. Benar, pintar ya, masih ingat ya. Ada lagi namanya, selain tekanan ada yang namanya massa jenis. Tekanan hidrostatis ini masih ada hubungannya dengan massa jenis. Nah, nanti kita pelajari. Sebelum kalian belajar, Ibu punya video aperseksi. Silakan kalian perhatikan video aperseksinya. Coba kalian perhatikan. Perhatikan itu ya, perhatikan itu.
Bagaimana? Sudah terlihat tadi? Itu tadi ada orang yang bawa apa tadi? Botol pada saat berenang ke dalam, kayak itu ya. Ternyata pada saat kita bawa botol, dari awalnya posisi kita di atas air kayak gitu ya. Habis itu masuk ke dalam. Oh, botol itu langsung berubah kayak gitu ya. Ya, kenapa lah? Ada apa lah? Boleh, bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi. Pernah lihat kapal selam? Di mana? Di YouTube, di TV, di gambar. Oke, lihatnya baru digambar, belum lihat yang asli. Kira-kira kapal selam itu mengalami tekanan nggak ya? Ada tekanan nggak ya dari air? Ada. Setelah pelajaran tekanan hidrostatis ini, kalian diharapkan bisa menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ini kalian bisa tahu, oh ternyata ada loh penerapan tekanan hidrostatis yang dipelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu ya. Ternyata benda ini bisa seperti ini, ada konsepnya, konsep tekanan hidrostatis. Sekarang ibu ada video, silakan kalian perhatikan videonya. Silakan diperhatikan ya, dari awal sampai akhir. Bagaimana? Sudah? Apa itu tadi gambar apa? Video apa? Kapal selam. Nah sekarang itu ada video kapal selam yang harus kita pecahkan hari ini, kayak gitu ya. Sekarang silakan ambil pena sama buku, kalian tulis permasalahan apa sih yang terlintas, gitu. Oke, tuliskan di kertas apa saja ya yang ada di benak kalian, pokoknya tuliskan di sana. Kira-kira setelah melihat video kapal selam tadi apa sih gitu ya, kenapa ya, kan pasti ada kok bisa, kenapa kayak gitu ya, pasti ada seperti itu. Sudah ditulis? Nah, kalau sudah ditulis, untuk memecahkan permasalahan kita tadi, kenapa sih kapal selam, video kapal selam tadi bisa seperti itu? Jawabannya nanti bisa terjawab setelah kita melakukan praktikum. Nah, tapi sebelum praktikum dilakukan, tolong kalian duduk per kelompoknya. Oke? Silakan duduk.
Nah, situ lah. Tuunan yung tip ko yung sleep. Muncul itu nya yang tak sedikit. Beda-beda. Banyak yang 100 gram ya. Sampai mana? Gasolin? Sudah. Berarti kalau sudah gasolin langsung ke yang ketiga. Oke. Kelompok 4 sudah sampai mana kelompok 4? Kalau sudah semua praktikumnya sampai yang hari, ya, langsung ke analisis hasil. Ada yang analisis hasilnya? Nah, itu diisi analisis hasilnya.
Bagaimana? Sudah belum? Kelompok 1 sampai mana? Analisis. Kelompok 2 isi mana? Kesimpulan. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 analisis. Oke. Habis ini nanti kalian presentasi ke depan. Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 apa kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tekanan hidrostatis. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami, yaitu saya Abdul Rahman Paki sebagai moderator, kemudian sebelah saya saudara Rehan, kemudian sebelahnya saudari Sherly, sebelahnya lagi saudari Malia, sebelahnya lagi saudari Natalia, dan yang terakhir saudara Arman. Pengamatan kami yaitu jenis fluida air yaitu 1000 kg pada kedalaman 1 meter yaitu tekanan hidrostatisnya yaitu 10,79 pada kedalaman 2 meter yaitu 20,62 pada kedalaman 3 meter tekanan hidrostatisnya yaitu 74,16. Dua jenis gas solid yaitu 700 kg pada kedalaman 1 meter yaitu tekanan hidrostatisnya 7.532 pada kedalaman 2 meter yaitu 14.382 pada kedalaman 3 meter 21.205. Selanjutnya pada jenis massa yaitu 1.400 kg pada kedalaman 1 meter yaitu tekanannya 12.971 pada kedalaman 2 meter yaitu 26.603 pada kedalaman 3 meter yaitu 40.181. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natalie. Analisis hasil. Apa hubungan antara kedalaman dan tekanan? Hasil analisis
kami, semakin dalam benda tenggelam, tekanan semakin kuat pula tekanannya. Bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Semakin besar massa jenis, tekanan akan semakin besar. Kesimpulannya, semakin besar benda tenggelam, semakin dalam benda tenggelam, semakin kuat pula tekanannya. Begitu juga semakin besar massa jenis, tekanannya akan semakin besar. Untuk teman-teman, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai hasil dari hasil presentasi kami? Oke, pada saudara Satria, silakan. Baik, kami dari Kompolnas izin bertanya, bagaimanakah penghitungan tekanan hidrostatis kalau menggunakan rumus tekanan hidrostatis? Baiklah, saya punya pertanyaan dari saudara Satria. Saudara Satria, tolong disimak baik-baik. Untuk mencari nilai tekanan hidrostatis, kita menggunakan rumus V sama dengan rho dikali gravitasi kali tekanan atau kedalaman. Sebagai contoh, kita ambil tekanan di air. V sama dengan nilai rho adalah 100.000. Kita ketahui kalau gravitasi itu bernilai 10. Untuk kedalamannya kita ambil yang 1 meter. D sama dengan 10.000 MP sama dengan 10. Bagaimana, saudara Satria? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Untuk teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Sebelum yang ikut presentasi kami. Ada yang lagi nggak? Nah, oke, silakan Ibu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi kita melakukan praktikum presentasi. Nah, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulannya, semakin besar massa dari suatu zat cair, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Begitu juga dengan kedalaman, semakin dalam benda berada dalam zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya terhadap benda. Ya, terima kasih, benar ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Terus apa? Semakin benda kita letakkan dalam kedalaman yang begitu dalam atau kedalaman tertentu, maka tekanan hidrostatisnya pun juga besar. Selain ada massa jenis, ada kedalaman, ada juga gaya gravitasi yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, untuk tes terakhir, tadi kan kita udah melakukan pretest tuh. Sekarang ada post test. Nah, untuk post test, silakan kalian scan barcode-nya yang ada di LKPD.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, karena kita praktik langsung ya. Tadi biasanya ada kita praktikum langsung, tadi praktikum virtual. Nah, untuk pekerjaan di rumah, silakan kalian kerjakan soal yang ada di bahan ajar yang sudah kasih. Ya, itu materi tentang tekanan hidrostatik. Soal-soalnya ada 5 soal itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi tentang hukum Pascal. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dulu ya, Nak, ya, dengan mengucapkan hamdalah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.